Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 8. Materi kita hari ini yaitunya berbicara tentang sifat-sifat para rasul. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang pengertian iman kepada rasul, kemudian dalil wajib beriman kepada rasul, perbedaan nabi dan rasul dan sebagainya. Maka video ini kita lanjutkan dengan sifat-sifat para rasul. Anda semuanya pasti sudah tahu bahwa Rasul adalah utusan Allah. Para Rasul mempunyai sifat atau kepribadian yang akan dijadikan teladan atau contoh bagi umatnya. Selain sifat yang wajib, Rasul juga memiliki sifat yang mustahil, yang jaiz. Jadi Rasul itu memiliki sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang jaiz. Oke, sekarang kita akan membahas sifat yang pertama yang wajib bagi Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama, sidik. Sidik itu artinya berkata benar. Jadi apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali. Mustahil bagi Rasul itu berbohong atau berdusta. Setiap pengakuannya berarti kebenaran. Nah, lihat nanti dalilnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 52. Wa sodaqal mursalun. Dan benarlah Rasul-Rasulnya. Itu yang pertama, sifat yang wajib bagi Rasul. Yang kedua, sifat yang wajib bagi Rasul itu namanya amanah. Amanah itu artinya dapat dipercayai. Jadi seorang Rasul sangat dapat dipercayai oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan mustahil perbuatan khianat. Ya, jangankan terhadap Tuhannya, terhadap manusia pun mereka tidak pernah berkhianat. Nah, jadi lihat nanti dalilnya di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 107. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Yang ketiga, sifat yang wajib bagi rasul itu namanya fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Jadi seorang rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang cerdas. Tidak pelupa, tidak pikun. Mereka cerdas dan pandai dalam segala hal. Mustahil mereka bodoh. Sebab mereka bodoh bagaimana mungkin bisa menjawab dan berdebat dengan para musuh dan penentangnya. Nah, dalilnya bisa dilihat nanti dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Inilah dalilnya. Yang keempat, sifat yang wajib bagi Rasul itu namanya tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para Rasul apa adanya. Jadi tidak ditambah maupun tidak dikurangi sedikit pun. Nah, dalilnya bisa dilihat nanti firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat Rasul itu adalah sifat yang mustahil. Artinya sifat yang tak mungkin ada pada diri Rasul. Jadi sifat yang mustahil ini terbagi pula kepada 4. Yang pertama namanya kinzib. Kinzib itu artinya dusta. Jadi seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya. Baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Nah, ini yang mustahil. Yang kedua, sifat yang mustahil bagi Rasul itu namanya khianat. Khianat itu artinya tidak dapat dipercayai. Jadi seorang Rasul itu tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Yang ketiga, sifat yang mustahil pada diri Rasul itu adalah balada, artinya bodoh. Jadi seorang Rasul itu tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang Rasul itu bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Yang keempat, sifat yang mustahil bagi Rasul itu namanya kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan. Jadi seorang Rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Apa yang diterima dari Allah tetap disampaikan kepada umatnya, walaupun dalam keadaan pahit, sulit, dan lain sebagainya. Yang terakhir, sifat Rasul itu namanya sifat yang jaiz. Wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang jaiz. Yang ketiga, sifat yang jaiz. Adapun sifat yang jaiznya para Rasul itu adalah aradul basyariyah. Apa itu aradul basyariyah? Yaitunya sifat
dan perilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Jadi apa yang ada pada diri kita juga ada pada diri Rasul. Seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Jadi apa yang ada pada diri kita juga ada pada diri Rasul. Oke, sekarang meneladani sifat-sifat Rasul. Mengingat Rasul memiliki tugas yang berat dalam mengimban risalahnya, mereka punya tanggung jawab yang besar. Tidak hanya menyampaikan melalui kata-katanya, melainkan juga melalui suri tauladan atau contoh yang baik dalam setiap perilakunya dan perbuatannya. Sehingga umat mempunyai seseorang yang akan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia maupun sampai ke akhirat nanti. Nah, dalilnya bisa kalian lihat nanti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahil wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dia banyak menyebut Allah. Oke, sekarang terakhir, hikmah beriman kepada Rasul. Kalian sudah mempelajari iman kepada Rasul Allah, baik itu pengertiannya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan Rasul ulul azmi, dan lain sebagainya. Dengan beriman kepada Rasul, tentunya kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran tersebut. Adapun hikmah yang dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita dapat meneladani sifat-sifat mulia dari para nabi dan rasul tersebut, seperti bersikap adil, jujur, sabar, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah. Yang kedua, kita selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, hikmah beriman kepada Rasul itu kita selalu mengerjakan dan mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh para Rasul. Yang keempat, menjadikan para Rasul sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kita memiliki petunjuk dan tuntunan ke jalan yang benar dalam beribadah serta untuk kebahagiaan kita di dunia sampai ke akhirat. Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.